Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuanisa Guspini, NPM 208110185. Kali ini saya akan menjelaskan seminar proposal Islam saya yang berjudul Pola Asuh Keluarga Islam. Yang pertama, kita akan masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan alasan pemilihan judul. Latar belakang. Istilah pola asuh berasal dari kata pola dan asuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola artinya sistem, cara kerja, sedangkan asuh artinya bimbing, pimpin. Sehingga pola asuh bisa diartikan yaitu membimbing atau memimpin anak. Sedangkan kata Islami, jika kita lihat dari pengertian secara harfiah dari kata Islam yang artinya damai, selamat, dan bersih. Kata Islam itu terdiri dari 3 huruf, yaitu sin, lam, mim yang bermakna selamat. Adapun secara istilah, sebagai nabi dan rasul terakhir dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia di akhir zaman. Pola asuh Islam dikenal dengan tarbiyah al-walad yang artinya berdasarkan atas prinsip tauhid, keimanan, dan akhlak mulia. Orang tua mempunyai tugas bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pendidikan akhlak, pendidikan jasmani, pendidikan nalar, dan pendidikan untuk bertanggung jawab dalam masyarakat. Pola asuh Islam adalah suatu proses seumur hidup untuk mempersiapkan diri dan orang bisa menjalankan perannya sebagai khalifah di dunia ini. Dengan kesiapan tersebut, diharapkan kita bisa dapat memberikan sumbangan terhadap rekonstruksi dan pembangunan masyarakat dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, saya merumuskan masalah dalam proposal ini yaitu apa saja pola asuh dalam pandangan Islam. Yang ketiga ada tujuan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan tadi, maka tujuan dari proposal ini adalah untuk mengetahui pola asuh menurut pandangan Islam. Yang keempat, ada alasan pemilihan judul, yaitu alasan saya untuk memilih judul proposal ini yaitu yang pertama, agar mengetahui cara mendidik dan mengasuh anak berdasarkan pada ajaran, aturan, dan nilai-nilai agama Islam. Yang kedua, untuk mengetahui pola asuh yang berlandaskan atas prinsip tauhid, keimanan, dan akhlak mulia. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Ada 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian pola asuh. Yang kedua, pola asuh dalam perspektif keluarga Islam. Yang ketiga, proses pola asuh sesuai perintah Rasul. Yang keempat, aspek-aspek pola asuh. Dan yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Yang pertama, pengertian pola asuh. Pengertian pola asuh orang tua terhadap anak merupakan bentuk interaksi antara anak dan orang tua selama mengadakan kegiatan pengasuhan, yang berarti orang tua itu mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan setempat dan masyarakat. Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam mengajar, mendidik, serta memberi contoh bimbingan kepada anak-anak untuk mengetahui, mengenal, mengerti, dan akhirnya dapat menerapkan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Pola asuh yang ditanamkan tiap keluarga ini berbeda-beda dengan keluarga lainnya. Hal ini tergantung dari pandangan diri tiap orang tua. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pola asuh orang tua adalah usaha orang tua dengan cara masing-masing yang mereka gunakan untuk mendidik, membimbing, dan mengasuh anak untuk tumbuh dan berkembang serta membantu anak mengembangkan kemampuannya serta menggunakan dengan baik potensi yang dimilikinya. Membimbing anak pada hakikatnya bertumpu pada 3 upaya, yaitu yang pertama memberi teladan, memelihara, dan membiasakan anak sesuai dengan perintahnya. Yang pertama, memberi teladan. Tugas yang ini orang tua berperan sebagai teladan bagi anaknya. Sebelumnya menjadi teladan, orang tua hendaknya memahami dan mengamalkannya terlebih dahulu. Inilah sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Orang tua harus mendidik anaknya dengan akhlak mulia, yang artinya erat kaitan dengan pengabdian diri atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memelihara anak. Tanggung jawab ini fokus pada pemeliharaan fisik melalui makanan dan minuman, serta pengembangan potensi anak.
Yang ketiga, membiasakan anak sesuai dengan perintah agama. Tugas ini fokus pada pembiasaan aturan agama kepada anak. Aturan agama yang berkaitan dengan syariat dan sistem Islam dalam bermasyarakatan. Perintah agama haruslah dilakukan oleh orang tua melalui proses pelatihan atau pembiasaan. Yang ketiga yaitu proses pola asuh sesuai perintah Rasul. Tanggung jawab mendidik anak relatif panjang hingga usia 21 tahun. Penjelasan cara mendidik anak sesuai jenjangnya sebagai berikut. Yang pertama, membimbing anak usia 0 sampai 7 tahun. Yang kedua, membimbing anak usia 7 sampai 14 tahun. Yang ketiga yaitu membimbing anak usia 14 sampai 21 tahun. Kemudian yang keempat ada aspek-aspek pola asuh. Yusuf menyatakan bahwa pola asuh terdiri atas 4 aspek perilaku. Yang pertama autoritatif, yaitu mengandung demanding dan responsif. Yang kedua ada authoritarian yang mengandung demanding dan responsif. Yang ketiga ada permisif yang mengandung undemanding dan responsif. Dan yang keempat ada uninvolved yang mengandung undemanding dan unresponsif. Selanjutnya yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Terdapat ada 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor sosial ekonomi, yang kedua faktor tingkat pendidikan, yang ketiga jumlah anak, dan yang keempat nilai-nilai yang dianut orang tua. Kita masuk ke bab 3. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial. Selanjutnya yaitu materi penelitian. Terdapat 2, yang pertama lokasi dan subjek penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan 50 dan sekitarnya. Subjek penelitian berkriteria sebagai berikut. Yang pertama, keluarga yang memiliki anak dan keluarga yang beragama Islam. Kemudian yang kedua ada teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini yaitu memakai purposive sampling, yang artinya subjek-subjek telah ditentukan oleh peneliti yang memiliki informasi lebih untuk penelitian. Selanjutnya kita masuk ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah peneliti, yaitu wawancara dan observasi. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian, terbagi 4. Yang pertama, tahap persiapan penelitian. Langkah awal dari penelitian ini yaitu mengumpulkan data dan mempelajari literatur baik dari buku, jurnal maupun artikel. Yang kedua, tahap pelaksanaan penelitian. Peneliti akan mencari di Kecamatan 50 untuk berkomunikasi agar proses penelitian selesai dengan baik. Yang ketiga ada tahap pengumpulan data. Setelah melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan data, maka data yang didapat langsung ditulis ulang pada lembar observasi dan catatan wawancara. Dan yang keempat yaitu tahap penyelesaian. Pada tahap ini, seluruh hasil penelitian sudah selesai dianalisis. Selanjutnya, hasil penelitian ini akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah teknik analisis data, terbagi 3. Yang pertama, reduksi data, yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan di tangan. Yang kedua, ada penyajian data, yaitu merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi dalam rangkaian ini berisi tentang uraian dari seluruh subkategorisasi tema yang tercantum pada kabel kategorisasi dan pengkodean yang sudah terselesaikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua, hanya bersama